hidup di dalam sebuah lingkungan yang saling mengingatkan kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan pada saatnya kita juga akan kembali kepadanya. Inilah 5 hal yang kita berjuang. Lepaskan belenggu-belenggu godaan dunia, belenggu-belenggu pikiran yang menghalangi kita untuk ingat mati, ingat akhirat, ingat taubat, ingat Allah, dan ingat kuburan. Kalau kita sadar dan insaf, kita tidak pernah bahagia jadi manusia. Kalau kita sadar dan insaf, kita lebih bahagia mati kecil atau tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Karena satu-satunya makhluk yang akan berhadapan dengan neraka dan surga, itulah yang namanya manusia. Ayam, kambing tidak berisiko. Hidup mati selesai, jadi tanah. Paling dibangkit sekali untuk menegakkan keadilan, kemudian jadi tanah kembali. Para penghuni neraka, calon-calon penghuni neraka, di saat melihat binatang yang lain jadi tanah kembali, berkata, laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi tanah seperti mereka, sangat bahagia. Tetapi sekali jadi manusia akan tetap jadi manusia dan tidak pernah ada akhir. Maka pada satu hari Umar berkhutbah, Sayyidina Umar berkhutbah, antum khuliqtum lil awal. Kamu manusia diciptakan untuk selama-lamanya. Yang berakhir hanya kehidupan alam rahim 9 bulan untuk melanjutkan kehidupan alam dunia sampai ajal. Yang berakhir cuma kehidupan dunia, berlanjut kepada kehidupan alam barzakh sampai bangkit. Yang berakhir di alam barzakh bangkit, di situ ribuan tahun. Satu hari di sana ukuran 1000 tahun di dunia. Berhadapan dengan neraka dan surga itu pasti. Yang namanya manusia. Maka kalau dipikir-pikir, alangkah bahagia kalau mati kecil, tidak pernah berdosa dan tidak beresiko keluar iman sebelum nyawa keluar dari tubuh. Saya mau tanya di sini, kira-kira berapa orang yang sudah siap mati? Seandainya malaikat Israel, Malakul Maut naik ke panggung ini, langsung mengatakan, ini semuanya tidak boleh lagi pulang ke rumah, pulang ke akhirat semua. Sudah siap? Siap? Siap atau nekat? Beda antara siap dan nekat. Kalau siap sudah cukup persiapan. Kalau nekat ya berani mati. Bukan karena persiapan. Akhirnya apa? Kalau kita tanya, selama hidupmu itu gimana? Dari kecil sampai tua saya susah terus, menderita terus. Kalau gitu mati aja, mati juga nggak siap. Akhirnya hidup nggak siap, mati nggak siap. Hidup menderita, mati takut. Maka kehadiran Rasulullah membimbing manusia untuk mampu memfungsikan hidup ini mazra'ah lil akhirah, menjadi lahan investasi abadi untuk akhirat. Dunia bukan untuk dunia. Yang masuk neraka hasil dari dunia juga. Yang masuk surga hasil dari kehidupan dunia juga. Hidup cuma sekali. Salah tidak pernah kita bisa ulang kembali untuk memperbaiki. Maka bagaimana acara-acara tausiah seperti ini? Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita, berfungsi untuk masa depan kita lebih baik dari sebelumnya. Maka pada malam ini saya ingin berbicara sedikit tentang inti-inti
yang diperjuangkan Rasulullah, yang supaya kita tahu apa yang perlu kita prioritas di dalam kehidupan dunia ini. Dan itu menjadi yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita untuk cari makan tidak butuh Rasulullah, binatang pun tahu cari makan. Kalau untuk melahirkan keturunan, melanjutkan keturunan, tidak perlu seorang rasul, binatang pun selalu melanjutkan keturunannya. Tetapi untuk menyelamatkan kematian, untuk membuat perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka, itu harus bimbingan Rasulullah. Sehingga Islam, misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merubah 5 orientasi hidup manusia. Kalau di dalam teori materialisme historis, orang mengukur manusia sangat ditentukan oleh ekonominya, oleh fasilitas hidupnya. Tapi orang beriman bukan ditentukan oleh itu. Ada sesuatu lain yang menentukan pola hidupnya, yaitu di saat terbangun orientasi hidup yang jelas. Apa itu? Pertama, bagaimana Rasulullah memperjuangkan supaya manusia ini punya orientasi hidup akhirat. Ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Bagaimana memfungsikan dunia ini untuk akhirat. Artinya hatinya cinta akhirat, orientasi hidupnya akhirat. Dunia diajarkan bagaimana memfungsikan dunia ini untuk pencapaian kebahagiaan akhirat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada hakikatnya lebih cinta akhirat dengan dunia, hendak mencintai dunia. Dalam bahasa lain, zuhud fid dunya. Apa itu dunia? Allah menggambarkan dalam Al-Quran berapa hal menggambarkan tentang apa itu dunia. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Apa itu dunia yang sering dicintai oleh manusia? Pertama, punya selera nafsu kepada pasangan. Yang lagi cinta perempuan. Setelah itu punya anak, cinta anak. Kemudian cinta harta benda benda, cinta materi, cinta uang, fiddah, wazahab, emas dan perak. Kemudian fasilitas kendaraan, fasilitas semua fasilitas hidup. Akhirnya manusia selalu berpikir bagaimana masa depan saya lebih mapan, lebih cukup di dalam punya fasilitas. Akhirnya hatinya hanya ke sana, terbelenggu oleh dunia sehingga lupa akhirat. Kehadiran Rasulullah melepaskan belenggu-belenggu itu. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Allah melepaskan manusia daripada belenggu-belenggu dunia. Kalau kita bertanya gimana? Ya cinta istri, cinta suami. Apa enggak boleh cinta? Kalau kita sudah beragama, kalau dikatakan istri itu dunia, suami iya dunia juga bagi istri. Suami dunianya istri, istri dunianya suami. Apa boleh enggak boleh cinta lagi? Apa menyintai istri itu cinta dunia? Maka agama hadir mengajarkan kita. Silakan cinta istri dalam rangka menyintai akhirat. Silakan cinta istri dalam rangka menyintai Allah. Maka mengajarkan bagaimana
cinta karena Allah. Kalau bukan cinta karena Allah, cinta yang melupakan Allah, itu akan meracuni masa depan. Tapi cinta karena Allah, itu akan menjadi modal kebahagiaan masa depan. Untuk itu harus punya ilmu. Banyak yang mengatakan cinta karena Allah lampangan aja, sekedar mengucapkan. Tapi bagaimana bentuk cintanya dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan, itu persoalan lain. Itu butuh bimbingan dan butuh ilmu pengetahuan. Sehingga istri tidak akan meracuni suami, suami tidak akan meracuni masa depan istri. Islam memberi solusi untuk itu lewat Rasulullah. Cuma pada malam ini kita tidak belajar tentang itu. Tidak cukup waktu pastinya. Paling kurang sudah tahu tidak tahu. Itu sudah alim. Alim kenapa? Sudah tahu. Tahu apa? Tahu tidak tahu. Yang paling bodoh itu sudah tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Nah, artinya kalau sudah tahu, tidak tahu, itu 50% dah hilang kebodohan. Nah, orang yang sudah tahu dirinya tidak tahu, insya Allah kita punya harapan untuk tahu. Tapi yang tidak tahu dirinya tidak tahu, tidak ada harapan untuk tahu. Maka belajarlah bagaimana membangun sebuah cinta. Ada mawaddah, wasakinah, warahmah dalam rumah, dalam konsep Islam dan dalam konsep orang beriman. Saya sarankan, belajarlah bercinta. Yang cinta karena Allah, sehingga cinta membawa ke surga. Akhirnya perjalanan rumah tangga itu menjadi perjalanan ke surga, bukan perjalanan ke neraka. Rumah tangga yang sudah berubah perjalanan hidupnya ke surga, pasti rumah tangga itu baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Kenapa rumah tanggaku surgaku? Karena perjalanan rumah tangga membawa ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, wujud di dalam rumah tangga itu. Suami berfungsi penyelamat istri dan anak dari neraka. Kalau ditanya, kenapa kamu bisa masuk surga? Saya diselamatkan oleh suami saya. Suami saya orang beriman. Apapun dia korbankan, dia lakukan, asal saya jadi penghuni surga. Itulah arti seorang pemimpin rumah tangga dalam Islam. Jangan sampai, kenapa kamu masuk neraka? Karena salah suami saya. Suami saya disfungsi. Tidak berfungsi sebagai penyelamat. Anak masuk ke surga, jadi penghuni surga, karena berfungsinya orang tua, penyelamat anak dari neraka. Jadi orang tua itu bukan cuma bertugas cari makan dan mewarisi fasilitas hidup untuk masa depan hidup anak, tapi mewarisi iman. Itu segala-galanya. Tidak apa-apa tidak terwariskan harta. Kalau iman terwariskan, dia akan menjadi manusia yang bahagia. Akhirnya seorang ibu menghamili calon-calon penghuni surga. Di dalam menjalani kehidupan dunia ini, mereka bisa menyelamatkan diri. Maka oleh karena itu, di saat kita hidup di zaman global ini, penuh tantangan ini, kita harus sadar akhirat. Bagaimana anak-anak yang dihamili oleh para istri adalah penghuni surga. Salah-salah disambut oleh lingkungan penghuni neraka, mereka akan jadi penghuni neraka. Kenapa kita harus menghamili calon penghuni neraka? Ini yang menjadi masalah. Itulah Islam. Maka rubah orientasi hidup yang bukan cinta dunia, cinta akhirat. Kalau sudah cinta akhirat, dunia pasti dapat. Kalau targetnya jauh, yang dekat pasti lewat.
Kalau targetnya dekat, yang jauh nggak akan kesampaian. Itu yang pertama. Maka belajarlah bagaimana menyiasati, menjalani dunia ini dan menghadapi dunia ini. Jangan sampai tergoda oleh dunia. Yang kedua, Rasulullah membawa misi merubah orientasi hidup manusia yang selalu ingat mati. Bukan cuma ingat masa depan hidup. Karena hidup masa depan tidak pasti. Yang pasti masa depan itu mati. Sukses mati lebih penting daripada sukses hidup masa depan. Orang beriman tidak pernah galau bagaimana hidupnya, tetapi yang galau bagaimana matinya. Penderitaan akan dihadapi dengan kesabaran, bisa dihadapi dengan senyum. Kalaupun nikmat dihadapi dengan rasa syukur. Tapi bagaimana menghadapi kematian yang husnul khatimah? Kuburan itu adalah ruang tunggu untuk masuk surga. Kita diajarkan bagaimana kita harus selalu ingat mati. Maka kita butuh ilmu, belajar bagaimana melakukan renungan-renungan kematian itu. Siapapun akan mati. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Man mata faqad qamat qiyamatuh." Siapa mati, maka sudah terjadilah kiamat pribadinya. Mati itu kiamat kecil, kiamat pribadi. Karena kiamat besar itu, semua dunia ini hancur. Matahari hancur. Langit hancur, bumi hancur. Orang mati itu hancur semuanya. Mereka punya harta. Kira-kira setelah mati, harta itu milik siapa? Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan bisa kita pertahankan sebagaimana kita tidak bisa pertahankan nyawa di dalam tubuh. Nyawa berpisah dengan tubuh, harta berpisah jadi milik orang lain. Otomatis. Ingat itu. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah. Maka manusia cerdas adalah manusia yang selalu mengingat saat-saat kematiannya dan mempersiapkan diri untuk mati. Al-Kaisu mandana nafsahu wasta'ada lil mauti qabla nuzulil maut. Manusia cerdas, manusia yang tidak tergoda oleh selera nafsunya, tetapi selalu mempersiapkan untuk kematian sebelum datang kematian itu. Memang begini Islam. Dan ini fungsi dakwah Nabi. Kalau persoalan kebutuhan hidup, Rasulullah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu, tidak usah saya. Kalau cari makan binatang lebih tahu. Jangan manusia yang punya akal. Untuk apa hadir Rasul? Untuk mengingatkan bahwa antum khuliqtum lil abad. Kamu itu makhluk yang diciptakan tiada akhir. Itu harus sadar. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang beriman itu adalah orang yang memprioritaskan hidupnya bersih dari dosa. Dosalah semua sumber malapetaka di dunia dan akhirat. Di dunia saja banyak risiko dosa. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya berbicara tentang sebuah bab afatu dzunub, risiko-risiko dosa. Di dunia
Sebelum resiko intinya di akhirat, kalau dosa tidak terselesaikan dengan taubat, maka di dunia saja penuh resiko. Sehingga dosa jadi penghalang rezeki. Kenapa rezeki ini sulit? Rezeki halal sulit didapat. Salah satu penyebabnya adalah zunub, dosa-dosamu. Kenapa tikus di rumahmu mengganggu? Salah satunya penyebab dosa-dosa pemilik rumah itu. Dia bukan untuk makan, cuma gigit-gigit saja. Mengganggu. Malah rusaknya akhlak pasangan karena dosa pasangan. Khalqun zaujah, khalqun zauji. Kenapa suami saya terlalu menyakiti? Kenapa suami saya terlalu membuat saya tersakiti? Itu karena dosa-dosa istri. Suami jadi zalim, menzalimi istri. Atau istri menzalimi suami karena dosa suami. Tapi jangan dengan alasan itu untuk membenarkan kesalahan diri. Kalau ada suami nakal, itu karena salah kamu, dosa kamu. Bukan, dua-duanya salah. Yang satu salah karena dosanya, yang satu salah menzalimi orang berdosa. Dulu baik, sebelum kawin sopan, baik, patuh. Sudah kawin jadi jahat, jadi nakal. Mungkin karena dosa pasangan berubah itu jadi nakal. Anak juga begitu. Tidak patuh, tidak tunduk, dan banyak hal resiko-resiko. Itu sebelum akhirat. Dunia aja mengganggu kedamaian hidup oleh dosa-dosa yang belum terampuni. Maka Hasan Al-Basri, siapapun yang datang mencari solusi mengadu, solusinya cuma satu. Ada orang ngadu ke Hasan Al-Basri. Kita kenalkan Hasan Al-Basri seorang sufi terkenal. Aulia, waliullah. Siapa yang ngadu datang ke Hasan Basri. Wahai Hasan Basri, saya ini susah sekali cari rezeki. Hidup dalam kepapaan. Langsung Hasan Basri menjawab, istighfar, beristighfarlah kamu. Ada yang ngadu, saya sakit gak sembuh-sembuh, beristighfarlah kamu. Maka ada ulama mengarang kitab Tadawi bil Istighfar, mengobati penyakit dengan istighfar, mengobati miskin dengan istighfar. Kenapa? Dosa-dosa itu sumber persoalan. Apapun masalah, gampang sekali jawab. Saya ada masalah ini, beristighfar. Ada masalah itu, 1000 masalah, semuanya solusi istighfar. Maka kita gini, kalau ada masalah istighfar banyak-banyak. Insya Allah itu jadi solusi. Oh, saya udah istighfar tapi masih tetap masalah, berarti belum cukup. Tambah lagi. Sudah saya tambah, masih juga berarti belum cukup. Tambah lagi, insya Allah ujungnya selesai. Istighfar. Karena dosa-dosa penyebab segalanya. Orang beriman selalu ingat dosa. Hutang dengan manusia masih terlalu penting, hutang dosa dengan Allah. Seandainya kita berhutang dengan manusia, mati selesai, tidak menjadi dosa di akhirat, tidak apa-apa kan? Mati selesai, hutang, mau nuntut, sudah mati. Tapi kalau ini nggak bayar hutang, jadi dosa di akhirat, ini jadi masalah. Yang masalahnya hutang dosa, bukan hutang materi di sini. Maka menyelesaikan hutang dosa itu sumber solusi. Jadi ahli penghuni neraka karena dosa, hendak jadi masuk surga juga karena dosa. Untuk jadi masuk surga, selamat dari neraka, ya selesaikan dosa. Kapan selesai? Saat taubat. Kapan kita taubat? Saat kita ingat dan sadar
Kalau lupa dengan dosa-dosa, kapan kita bertobat? Maka kita butuh selalu merenungi diri, tafakur tentang dosa-dosa masa lalu, supaya dia terselesaikan sebelum ajal tiba. Jangan mati dulu sebelum dosa terselesaikan. Berjuanglah untuk itu. Disitulah sumber kebahagiaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, walaupun tubuhnya di dunia hidup di dalam istana atau di dalam gubuk, pikirannya berpikir tentang kuburan yang akan dihuni. Indahnya rumah bagaikan istana tidak membuat dia lupa membangun kuburan sebagai kubur surga. Hidup di dalam gubuk menderita, gubuk derita tidak jadi masalah. Tidak mempermasalahkan itu. Yang dia selalu mempersalahkan, bagaimana kuburan saya jangan jadi lubang neraka. Tidak pernah risih dengan rumah yang tidak seindah rumah orang lain. Tapi hatinya berpikir bagaimana kuburan itu menjadi tempat yang indah dan bahagia. Dia berjuang untuk itu. Itu orang beriman. Maka butuh ilmu bagaimana hati kita tergerak mementingkan kuburan itu. Butuh renungan, butuh tafakur, belajar tentang itu. Karena berbicara seperti ini, kita hanya tahu bahwa kita akan berada di kuburan. Tapi belum tentu kita sadar dan insaf untuk menuju kuburan. Tidak masuk ke relung hati dan kesadaran. Maka kita diperintahkan untuk selalu melakukan tafakur. Tafakur sa'ah khairun min ibadati sa'ah. Merenung sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Salah satunya bagaimana kita datang takziah, kita rubah menjadi sebuah renungan. Kita sering datang pada tempat orang mati, tapi seakan-akan kita menjadi orang yang mendatangi kematian, tidak pernah tersadar bahwa kita akan didatangi di saat kita mati. Tiba-tiba dulu datang-datang ke orang mati, tiba-tiba kita didatangi karena kita sudah mati. Sehingga membayangkan bagaimana kuburan itu. Maka datanglah ke kuburan Sayyidina Utsman. Itu melihat bagaimana berfungsi iman di dadanya. Kalau sudah datang ke depan kuburan, langsung menangis membasahi jenggotnya yang panjang basah bagaikan sedang mandi. Asal sampai di kuburan langsung menangis, enggak tahan. Sahabat bertanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa saya lihat Pak Amirul Mukminin saat di kuburan selalu menangis, menyucurkan air mata, membasahi jenggotnya, bukan cuma pipinya. Apa jawab Sayyidina Utsman? Disinilah penentuan seorang manusia. Kalau di sini sukses, maka ke depan akan semakin bahagia. Kalau di sini gagal, di awal masuk ke kuburan itu lubang neraka, ke depan lebih parah, lebih pahit, dan lebih susah. Bagaimana kuburan saya nanti? Maka membangun kuburan jauh lebih penting daripada membangun fasilitas hidup. Kalau pulang ke rumah, tanyalah pada rumah, sampai kapan saya keluar masuk padamu? Dan kapan saya akan keluar tidak akan pernah masuk lagi. Itulah di saat masuk ke kuburan, rumah itu tidak akan pernah kita masuki lagi. Itu hanya tempat sementara. Bertanyalah pada bantal, sampai kapan saya tidur bersamamu? Yang kemudian bantal kita adalah tanah, tidak lagi bantal yang bermerek yang kita tidur. Rasulullah hadir untuk ini.
untuk menyadarkan kita yang cenderung lalai dengan kehidupan dunia, melupakan akhirat. Yang kelima, orientasi hidup orang beriman, hatinya selalu ingat Allah, selalu berinteraksi dengan Allah. Interaksinya dengan makhluk tidak membuat dia lupa Allah. Malah semua interaksi dengan makhluk karena Allah. Karena sadar dia hidup di atas bumi Allah. Pada satu saat kembali ke kuburan, yang hanya membantu adalah Allah. Bahagia dan celaka tergantung keputusan Allah. Saat keluarga meninggalkan kita dan melupakan kita, hanya Allah yang membantu. Dan hanya Allah yang bisa menyatukan dua orang yang saling menyayangi di akhirat. Kita cinta orang tua yang sudah mati. Kira-kira siapa yang bisa mempertemukan lagi kalau bukan Allah? Kita punya istri yang sudah mati. Siapa yang mempertemukan lagi kalau bukan karena Allah? Orang tua terpisah dengan anak. Siapa yang mempersatukan kalau bukan Allah? Bermohonlah terus kepada Allah. Kalau cinta ibu, cinta anak, berharap bersatu di surga, Allah yang mampu mempersatukan. Maka jangan lupa Allah. Allah memuji hamba-hambanya yang selalu ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu ingat Allah di dalam hidupnya. Kapan dia ingat Allah? Saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Artinya apa? 24 jam ingat Allah. Karena manusia dalam aktivitasnya cuma 3. Kalau nggak duduk ya berdiri. Kalau nggak berdiri ya tidur. Allah mengatakan alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu ingat Allah. Saat duduk, saat berdiri, saat tidur. Artinya apa? Saat hidup. Mana ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas, duduk bukan, tidur bukan, berdiri bukan, kakinya ke atas, itu jarang sekali. Maka ingat Allah. Tetapi dunia telah menggoda kita sehingga melupakan Allah. Setiap hari kita ditelepon, apalagi sekarang ada telepon kan, lagi ingat Allah udah masuk telepon, ya ingat sama orang itulah lagi. Udah masuk message, udah itu ada di tangan, masuk ini, masuk itu, share ini, share itu. Kapan ingat Allah? Siapa yang membantu? Tidak ada yang membantu selain Allah. Oh ada saudara pasti lupa. Ini yang sudah mati-mati itu, kira-kira kita yang hidup ini lupa nggak ke mereka atau ingat? Teman paling dekat, orang yang paling dicintai, paling nangis satu hari. Setelah itu pasti nggak sanggup nangis terus. Masa ada orang menangisi orang mati berbulan-bulan? Tidak ada lah. Apalagi udah mati, udah datang orang takziah, udah sibuk hadapi itu, lupa, yang mati lupa. Begitulah saat kita mati. Istri dulu katanya, untuk selama hidupku hanya dirimu, ya. Tapi kalau sudah mati langsung tergoda dengan yang lain. Udah jadi istri orang lain. Yang suami juga gitu kan. Akhirnya mau panggil siapa? Hanya Allah yang ada. Alangkah bahagianya hamba-hamba di saat hidup di dunia bersama Allah. Allah juga yang menunggu di sana. Allah juga penyelamat dari neraka. Semuanya Allah. Maka bahagialah manusia yang selalu ingat Allah dan tidak melupakan Allah.
Maka bagaimana kita hidup di dalam sebuah lingkungan yang saling mengingatkan kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan pada saatnya kita juga akan kembali kepadanya. Inilah 5 hal yang kita berjuang. Lepaskan belenggu-belenggu godaan dunia, belenggu-belenggu pikiran yang menghalangi kita untuk ingat mati, ingat akhirat, ingat taubat, ingat Allah, dan ingat kuburan.